karena digugat 7M itu akhirnya dia agak sedikit ada perubahan atau gimana? Soal gugatan 7M itu kan sebetulnya kan hubungannya Denada dengan penggugat penggugat 2 dan 3. Begini, orang berkali-kali tanya bahwa saya selalu memperjuangkan atau meminta nilai 7M itu. Padahal sudah saya jelaskan, kalau kita berbicara tentang gugatan 1365 itu ada kontrah matadat, itu ada 2 unsur. Yang pertama itu kontrah matadat, sifat yang melanggar hukum. Yang kedua itu adalah unsur kerugian. Nah, andai kata pun kita meminta itu pun, undang-undang juga memberikan fasilitas soal itu kok. Kan begini kan, hubungan Denada dengan hubungan pihak kedua dan pihak ketiga, ya, penggugat 2 dan 3 ini kan hubungan perikatan. Ya, sebetulnya memang hakikatnya bukan ini ya, hakikatnya saya minta permintaan maaf sebetulnya ya, tetapi kan harus ada yang juga diperhitungkan sama Denada sebetulnya seharusnya. Karena pada waktu Denada itu menitipkan Reza ini, dia bilang sudahlah, tenanglah, susunya nanti akan datang truk-trukan. Nah, sejak semula kita nggak pernah berpandangan itu. 1 sendok pun nggak pernah ada kok. Kita nggak pernah ribet kok. Yang men-trigger saya mengajukan ini, ketika orang tua saya datang ke Jakarta, nggak dibuka pintu, 1. Yang kedua, mamanya dilaporkan polisi dan didatangi 2 polisi berseragam di rumah karena adanya indikasi penggelapan mobil. Dan Reza juga dilaporkan disomasi sama ibunya. Kan lucu, itu yang men-trigger saya, sehingga saya kemudian akan mengajak dia untuk berhitung kembali. Ya sudahlah kalau gitu. Karena apa? Kan begini logikanya, kalau gugatan saya tidak dikabulkan sama pengadilan, berarti saya yang salah. Berarti dia nggak punya kewajiban untuk menafkahi Reza. Tapi kalau gugatan saya dikabulkan oleh pengadilan, berarti dia yang salah. Gitu loh. Sekarang saya tanya, siapa orang yang bisa menitipkan anaknya ya tanpa dia punya kewajiban untuk menafkahi anaknya? Siapa yang mau terima? Nah, meskipun pada hakikatnya bukan itu loh ya. Ini saya garis bawah ya. Hakikat awalnya bukan itu. Hakikat awalnya karena orientasi ibu saya yang sudah diinjak martabatnya, disuruh berdiri di pinggir trotoar selama 3,5 jam, 2 hari berturut-turut, tidak bukan pintu. Itu aja. Lanjut. Perihal ini Bang, soal isu Denada itu memiliki 3 anak, sempat ada statement yang berseliweran di media sosial itu gimana Bang? Tapi sempat akhirnya ada yang mengklarifikasi kalau Denada itu tetap 2. Wah, ini pertanyaan berbau dosa ini. Ya mohon maaf ya, saya juga tidak dalam kapasitas untuk menjawab itu. Ya tolonglah, kalau memang teman-teman sudah bisa melihat saya kan sudah mulai awal kan saya kan sudah bilang, andai kata Mbak Dena itu sudah betul-betul menghadiri mediasi forum yang sudah disediakan oleh pengadilan yang begitu mulia, yang menutup perkara ini biar aib nggak terbuka ya. Kalau dia betul-betul hadir, selesai masalah ini. Karena dia tidak hadir, maka aib ini terbuka. Padahal orientasi saya bukan untuk membuka aib. Sekarang aib lagi yang datang semuanya, anak 3 semuanya. Ya kalau itu saya nggak punya kapasitas untuk menjawab lah, daripada nanti saya juga akan mendosa lah. Gitu. Bang, kemarin pihak Denada mengatakan ada gugatan yang direvisi oleh pihak Reza. Mungkin bisa dijelasin nggak Bang, poin-poin apa aja yang direvisi gugatan? Sederhana, karena ada penambahan kuasa hukum yang ada tim saya, yang satunya baru akhir masuk, yang namanya Mas Firdaus itu yang tidak tercantum dalam gugatan yang awal, yang sekarang ini harus dimasukkan, yang itu diributkan sama kuasa hukum Denada, padahal itu nggak terlalu fundamental, nggak terlalu krusial bagi saya sebetulnya. Nggak apa-apa lah, kita turuti lah, nanti kita ajukan perubahan untuk itu aja, menambah itu aja. Oh, berarti tidak ada poin-poin yang diubah Bang? Nggak ada. Masih sama dengan yang di SCP? Masih ada, hanya penambahan kuasa hukum. Bang, Reza, kemarin Iqbal juga mengatakan dia sudah sempat memberikan statement kalau sudahlah cabut saja gugatannya, atau ini juga masalah ibu dan anak. Mungkin kamu menanggapi gimana? Dia nggak bisa menjawab, biar saya yang menjawab ya. Itu makanya agak sedikit mungkin ada ketidakmampuan ya kuasa hukumnya untuk mencerna gugatan saya. Kan saya kan sudah bilang prinsipal di dalam gugatan saya itu ada 3. Yang pertama itu Reza, yang kedua itu Mama Rate, yang ketiga itu Papa Dino. Jadi kalau memang ada, karena ini hubungan antara anak dan ibu, itu kan masalah petitum yang pertama. Petitum yang kedua, dia sudah minta maaf nggak kepada Mama Rate sama Papa Dino? Dia sudah mengakui salahnya nggak? Dia bertanggung jawab atas segala perbuatannya nggak? Kan itu belum.
Sehingga kalau nanti ada teman-teman netizen atau kawan-kawan pers ini mau tanya relevansi untuk mencabut itu ya kurang relevan. Berarti kan pengacaranya kan kurang mencerna kan gugatan saya itu apa kan petitumnya kan itu aja. Bang, mungkin saat ini sampai saat ini Reza udah mencari ayah kandungnya atau ada keinginan atau Saya tahu, tapi saya nggak ngasih tahu. Memang haknya dia, saya kan sudah bilang bahwa perluasan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan itu juga dengan bapaknya ya, sebatas itu bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi kan pintu masuknya dia itu untuk mencari tahu siapa bapak saya kan lewat ibunya dulu. Kok ibunya saja belum ketemu, gimana caranya? Ya tapi kalau saya bilang ya kita manusia alamiah lah. Siapa yang nggak ingin tahu kita dilahirkan dengan ya kan dari siapa dan bapak kita siapa, ibu kita siapa, alamiah lah itulah. Insya Allah mungkin next itu akan ditanyakan sama dia nanti. Mungkin dari Artinya Reza abang- sendiri, ini kan dari dunia entertainment udah makin bersinar juga. Mungkin Reza merasa makin bersinar nggak sih di dunia entertainment karirnya sendiri? Alhamdulillah. Apakah ini karena pamor dari Dinada sendiri yang karir di dunia entertainment bersinar gitu? Enggak, ini segala bantuan dan segala perhatian yang sudah diberikan kepada dari teman-teman netizen semuanya yang sudah memberikan apa ya, kalau saya bilang kan simpati publik ini yang kemudian melahirkan ini kan. Dan terima kasih, dan simpati publik itu kan timbul kan bukan dari gaya argumentasi yang sudah saya ciptakan ya, yang saya buat untuk melakukan pembelaan terhadap Reza, karena saya berbicara soal apa adanya ya. Mereka semua yang sudah punya penilaian, insya Allah semua netizen itu kan sudah cerdas semua ya, jadi bisa mengetahui mana yang benar mana yang salah. Dari itu kemudian lahir ya, buka rezekinya Reza kan dari situ, meskipun semuanya dari sang hak sebelumnya kan begitu, melalui teman-teman netizen itu. Reza sendiri gimana? Tadi kan sudah disampaikan gitu sama Om gitu kan. Tapi dari Reza sendiri pas tahu ini Mama Dena langsung hubungin Reza untuk maksudnya mungkin membuka komunikasi dan ujungnya nanti ada satu pertemuan gitu. Mungkin pas tahu selain bingung mungkin apa yang dirasain sama Reza sendiri, tiba-tiba akhirnya Mama Dena langsung komunikasi langsung hubungin Reza gitu. Ya takut aja untuk menjawab, takut salah, takut enggak gitu, lebih ke takut aja. takutnya karena udah dikecewakan ditolak atau bagaimana Reza? Iya, takut itu terulang lagi kan. Gini intinya kan, pastinya kan Mbak Dena kan tahu Reza di mananya di Jakarta, kenapa nggak langsung aja gitu, kenapa harus melalui rasa. Reza, kamu mungkin udah mengetahui belum Denada sudah mendatangi notaris untuk mengurusi pengakuan sebagai anak dan Kalau kamu Reza menanggapi sendiri belum. bagaimana? Akhirnya kan kamu minta kemarin pengakuan ini pengennya disahkan di notaris, akhirnya Iya. dilakukan oleh Denada. Mungkin kamu seperti Ya apa? kan harus dilakukan dulu Kak, baru Reza. Sudah dilakukan Oh. kabarnya. Kabarnya Ya. kan Reza belum dipanggil, Berarti belum juga ketemu. menunggu. Bang, kalaupun misalnya Denada merendahkan diri serendah-rendahnya buat meminta maaf dengan Ibu Rati, Pak, dengan Bapak Mertua dan Reza, mungkin kedepannya gugatan akan tetap dicabut atau tetap dilanjutkan. Ya alhamdulillah ya, insya Allah ya. Nanti peluang damai itu masih ada, Bang. Insya Allah. Ya kalau peluang damai itu kan begini saja ya. Sang hak saja maha pemaaf. Masa kita ini makhluknya aja nggak bisa membuka pintu-pintu maaf kepada orang yang salah? Nggak punya hak saya itu. Tapi yang jelas saya membuka pintu lebar-lebar untuk memaafkan segala kesalahan yang memang betul-betul diakui. Kalau memang itu dari hati ya. Kalau kesalahan kemarin yang diakui melalui medsos itu saya nggak bisa mencerna itu dari hati apa enggak itu. Karena orientasinya kan nggak nyampe kan, ke hatinya Reza saja nggak nyampe. Apalagi ke saya. Saya selaku anaknya mertua saya ini kan merasa juga tersinggung kan, gara-gara juga saya nggak kena juga hati saya karena